Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Salah satu pesan sentral yang ditawarkan dari bacaan-bacaan Minggu Paskah hari ini, pagi ini, adalah pesan pengharapan sejati sebagai buah yang lahir dari kebangkitan Kristus. Sebagaimana yang barangkali sudah kita ketahui bersama, pada tahun 2025 ini Paus Fransiskus telah menetapkannya sebagai tahun Yubileum Harapan. Dan memang dunia kita sekarang sangat membutuhkan harapan. Banyak orang hidup dalam ketidakpastian. Ada perang, banyak bencana alam, krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, luka-luka batin, kesepian, dan sebagainya. Dalam semua situasi tersebut, pesan Paskah bahwa Kristus telah bangkit datang seperti fajar yang menyingsing atau cahaya yang mulai tampak dari kegelapan. Kebangkitan Kristus adalah dasar dari pengharapan yang sejati. Ini bukanlah harapan palsu yang mudah pudar, melainkan harapan yang lahir dari kasih Allah dan yang sudah melalui penderitaan dan salib atau kematian. Jadi ini adalah harapan yang tidak mengecewakan karena bersumber dari Allah sendiri. Maka marilah kita lihat kembali bacaan-bacaan yang tadi sudah kita dengarkan agar kita dapat menyelami makna harapan ini secara lebih dalam. Tadi dalam bacaan pertama kita mendengar kesaksian Rasul Petrus. Rasul Petrus mengatakan bahwa Yesus yang wafat di kayu salib telah dibangkitkan oleh Allah pada hari ketiga. Dibangkitkan oleh Allah. Dan bukan hanya itu, Petrus juga berkata, setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima pengampunan dosa. Apa artinya itu? Kebangkitan Yesus adalah tanda bahwa hidup baru itu adalah sesuatu yang sangat mungkin. Bahwa dosa dan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kita semua diundang untuk percaya kepada Kristus yang hidup. Dan karena itu kita memiliki pengharapan akan keselamatan. Percaya akan Kristus berarti memiliki pengharapan akan keselamatan. Lalu dalam bacaan kedua, Paulus kepada jemaat di Kolose mengajarkan, carilah perkara yang di atas di mana Kristus berada. Ini bukanlah berarti kita harus melupakan dunia ini, tetapi justru kita diajak untuk melihat dunia dengan cara pandang yang baru, dengan pandangan yang telah diterangi oleh kebangkitan. Dengan cara itulah kita tidak hanya bertahan dalam segala kesulitan, dalam segala ketidakpastian, tapi juga kita tetap dapat mengasihi, kita tetap dapat bekerja demi kebaikan, tetap berharap, karena kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Seperti kata-kata Paus Fransiskus dalam bulannya Spes non confundit, Paus Fransiskus mengatakan bahwa harapan adalah anugerah, tetapi juga tanggung jawab. Kita dipanggil
untuk menghidupi iman dengan pandangan ke depan, bukan dengan lari dari dunia, melainkan dengan menyalakan cahaya di tengah dunia. Bapak Suci juga menambahkan bahwa harapan adalah antisipasi yang penuh sukacita akan kebaikan. Jadi pengharapan itu bukan sekadar rasa optimis, tapi sikap hati yang percaya bahwa Allah bekerja di dalam hidup kita dan akan membawa kebaikan dari setiap hal, bahkan dari salib sekalipun atau dari kematian sekalipun. Akhirnya dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bagaimana Maria Magdalena datang pagi-pagi ke makam Yesus. Dikatakan saat hari masih gelap. Ia datang dengan perasaan duka dan kecemasan. Tidak tahu apa yang akan ia temukan ketika ia akan ke makam seperti itu. Tapi dalam kasih dan kesetiaannya kepada Tuhan, ia justru mendapat anugerah menjadi saksi yang pertama dari misteri Paskah. Dalam Injil juga dikatakan bahwa Petrus dan murid yang dikasihi Yesus juga datang ke makam. Mereka tidak melihat Yesus. Dikatakan bahwa mereka hanya melihat kain kafan terletak di tanah dan kain peluh yang sudah tergulung. Kalau kita berpikir secara logis, seandainya ada orang yang mengambil jenazah Yesus di makam, tentu tidak akan meninggalkan kain kafan dan kain peluhnya itu, apalagi sampai menggulungnya seperti itu ya. Maka selanjutnya Injil mengatakan bahwa ia, yaitu murid yang dikasihi Tuhan, melihat dan percaya. Mereka tidak hanya murid yang dikasihi Tuhan, tapi juga Petrus dan Maria Magdalena percaya bahwa Yesus telah bangkit, walaupun mereka belum sepenuhnya mengerti. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa iman dan pengharapan kerap kali tumbuh dari kegelapan. Kita tidak selalu langsung mengerti, tetapi ketika kita terus mencari dan tetap setia, kita akan sampai pada keyakinan bahwa Tuhan benar-benar hidup. Dan itulah jalan pengharapan. Bukanlah jalan yang mulus, tapi jalan yang ditempuh dalam kesetiaan, dalam ketekunan. Kadang kita datang kepada Tuhan barangkali dengan kesedihan, dengan air mata, putus asa seperti Maria Magdalena. Tapi bila kita tetap percaya, boleh jadi kita pun akan mendengar nama kita dipanggil oleh Tuhan yang hidup, sebagaimana dialami oleh Maria Magdalena. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan bahwa hidup menang atas maut, kasih menang atas dosa, dan terang mengalahkan kegelapan. Kristus telah bangkit, dan karena itu kita tidak berjalan dalam kegelapan lagi. Paskah adalah sumber pengharapan yang sejati yang tidak akan mengecewakan kita. Karena Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang hidup bersama kita di tengah dunia ini. Maka marilah kita menyambut sukacita Paskah ini dengan penuh iman. Marilah kita menjadi pembawa harapan di rumah, di komunitas, dan di dunia. Karena Kristus hidup, dan karena itu kita pun hidup
dengan penuh harapan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,